langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu SMK Gedangsari. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu meskipun hanya virtual meeting, tapi ini pertanda bahwa kita masih bisa beraktivitas dan semoga kita bisa terhindar dari COVID-19 karena memang ini sudah menjadi pandemi di seluruh dunia. Jadi saya ingin menjelaskan tentang bagaimana PUM bekerja selama pandemi ini. Jadi nanti saya minta waktu untuk presentasi sedikit, kira-kira 10 menit. Tujuannya supaya nanti ketika Gedangsari mulai remote coaching, itu kita bisa melaksanakannya dengan lancar. Nah ini pagi ini maksud kami adalah kita tes virtual meeting seperti apa. Kita pakai Zoom karena memang selama ini kita pakai Zoom meeting yang paling mudah. Ternyata untuk persiapan kita butuh waktu sekitar 10 menit. Ya. Apakah kira-kira bisa dengar apa yang saya sampaikan tadi, Pak Sugiarto? Jelas, di sini jelas sekali, Bu. Bagus. Ya, baik. Kalau gitu, saya langsung saja, Pak, mau menjelaskan mengenai remote coaching karena pihak expertnya Gedangsari itu sudah menanyakan kapan bisa dimulai untuk SMK Gedangsari. Baik, Bapak Ibu sekalian, perlu saya jelaskan bahwa selama pandemi COVID-19 itu expert tidak bisa melakukan pendampingan secara langsung. Artinya tidak bisa berkunjung ke SMK Gedangsari. Nah, maka PUM beradaptasi dengan melakukan pendampingan program jarak jauh yang dinamakan remote coaching. Sehingga pendampingan itu bisa tetap dilakukan apakah Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing ataukah di kantor. Nah, yang digunakan oleh PUM selama ini untuk remote coaching adalah dengan menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Jadi ini yang perlu kita persiapkan karena jarak jauh itu kadang-kadang ada kendala juga. Tetapi untuk Yogyakarta itu sudah mulai jadi PDAM Wonosari itu sudah memulai kira-kira 2 minggu yang lalu. Nah, apa yang harus disiapkan sebelum remote coaching? Yang pertama syaratnya jaringan internetnya yang harus cepat. Kalau seperti ini sepertinya Gedangsari sudah cukup siap karena jaringannya lumayan bagus meskipun saya agak kurang. Volumenya, Pak. Volumenya. Suaranya terputus ya. Nah, yang perlu diketahui bahwa untuk PUM jika ada virtual meeting biasanya menggunakan Microsoft Teams karena PUM sudah membayar aplikasi ini yang dianggap cukup aman. Jadi saya sarankan Pak Sudiarto beserta guru terutama tim IT itu menginstal dulu Microsoft Teams supaya ketika mulai meeting itu semua sudah siap.
Nah, kalau untuk aplikasi yang lain seperti Google Meet, kemudian Zoom, itu kita tidak bisa melakukan artinya begini, kalau Zoom kan itu prabayar dan kita yang harus membayar. Sehingga kalau menurut saya lebih baik kita tetap pakai Microsoft Teams supaya semua bisa diatur oleh tim IT-nya dari tim. Kemudian untuk remote coaching itu syarat lainnya adalah bersedia melakukan meeting jarak jauh atau virtual meeting itu minimal 1 minggu sekali. Tapi bisa saja setiap hari dan sekali meeting itu minimal 2 jam. Nah, untuk jam itu paling tidak minimal jam 2 siang di sini, Pak. Karena jam 2 siang itu di sana jam 9. Mereka baru bangun. Jadi, ada kemungkinan nanti untuk meeting itu bisa lebih dari jam 2 mulainya. Nah, setelah itu membuat action plan bersama expert. Artinya, selama remote coaching atau pendampingan itu apa saja yang akan dilakukan bersama. Kemudian lamanya remote coaching itu 2 sampai 6 minggu. Jadi kalau misalkan nanti bisa setiap hari, itu saya kira 2 minggu sudah cukup. Tapi kalau ternyata tidak mau setiap hari, misalnya karena SMK Gedang Sari juga ada agenda lain atau apa, itu bisa mundur. Kalau saran saya, lebih baik untuk jadwal itu lebih cepat, lebih baik, karena ini kan sebetulnya sama saja kalau expert itu hadir langsung di Gedang Sari, toh bahkan tidak hanya 2 jam, bisa sehari penuh ada di SMK Gedang Sari. Anggap saja ketika remote coaching itu si expert ada di sana, sehingga progresnya atau pendampingannya bisa lebih cepat diselesaikan. Lalu untuk bahasa Inggris, jika memang semuanya tidak bisa bahasa Inggris, itu bisa request lah. Interpreter masih sama seperti yang dulu, ada biayanya, nanti kita bisa carikan interpreter, dan si interpreter ini tentu tidak datang ke sana. Keuntungannya bisa tetap jarak jauh, tapi bisa menerjemahkan antar expert dan para guru. Lalu saran-saran kami selama virtual meeting, karena kita sudah pernah ada Zoom meeting dengan PDAM Wonosari, itu ada banyak kendala juga. Ini saran saya adalah jarak antar peserta meeting jangan terlalu dekat agar suara tidak memantul. Kemudian kondisi ruangan juga harus sepi supaya tidak ada suara-suara lain yang masuk. Dan saran saya yang lain juga sedapat mungkin meeting itu direkam. Jadi kalau ada yang jelas, itu nanti bisa diputar ulang. Sehingga nanti kita bisa mendengarkan lagi di lain waktu. Nah, nanti pertama kali meeting tentu perkenalan dulu Pak Sudiarto, tapi sebaiknya dari SMK Gedang Sari punya presentasi lah. Gedang Sari itu seperti apa, problemnya apa, kemudian target dari pendampingan yang diharapkan apa, supaya pihak expert nanti bisa paham, oh ini mau dikemanakan pendampingannya. Nah, setelah itu baru membuat action plan untuk meeting-meeting selanjutnya, sehingga meeting berikutnya itu sudah tahu mau membahas apa, kemudian di hari keberapa mungkin expert harus memberi training, dan lain sebagainya. Kira-kira itu Pak Sudiarto yang bisa saya sampaikan, dan mungkin ada kita diskusi untuk persiapan remote coaching, kira-kira apa yang perlu disiapkan lagi. Begitu Pak Sudiarto. Jadi nanti kami rapatkan ke manajemen sekolah untuk menyusun action plan yang akan kita komunikasikan dengan expert dari Netherlands. Untuk
secara jadwal pukul 14 itu saya yakin siap. Siap ya Pak ya, baik. Ya, siap. Karena di sana kan jam 9 pagi, di sini pukul 14. Saya yakin siap karena kita sampai pukul 16 selama COVID ini. Jaraknya itu 6 jam. Antara Indonesia dan Belanda jaraknya 6 jam. Saya yakin siap, posisinya siap. Ya. Lalu untuk Kemudian aplikasi, untuk sambungan internetnya saya yakin tidak ada masalah karena kita sudah sambungkan dengan IndiHome. Jaringan internetnya sudah langsung dengan kabel sehingga tidak bermasalah dengan cuaca. Sudah kita sambungkan dengan IndiHome. Kita nyambung kabel 10 kilo. oke. Kemudian peralatan penyebar ke router-router ke ruangan-ruangan Bapak Ibu guru kita juga kita belanjakan untuk mendukung agar Bapak Ibu guru bisa di ruangannya masing-masing. Kalau misalkan tidak bisa di ruang masing-masing, bisa dengan kondisi seperti ini tidak apa-apa, asal ada pengaturan mute, unmute itu yang paling penting. Siap, Ya. kondisinya posisi siap, kemudian nanti kita rancang. Yang utama adalah bagaimana Bapak Ibu guru tata usaha itu memiliki rasa, memiliki sekolah ini untuk dikembangkan. Oke. Itu nanti itu kita itu nanti disampaikan Pak Sugiarto ke expertnya, sehingga expert punya rencana memberikan training apa kepada para guru supaya guru punya rasa kepemilikan yang tinggi untuk bersama-sama mengembangkan Gedang Sari. Kalau untuk aplikasi tim Microsoft Teams gimana Pak? Mohon ditanyakan ke tim IT apakah, soalnya pengalaman saya agak sulit men-setting Teams di laptop saya. Arif mana Mas Arif? Microsoft Teams-nya bagaimana? Di sini Microsoft pakai 365. Kalau Microsoft Teams nanti kita harus buatkan akun dari sana dulu Pak. Kalau kita nggak punya akunnya, nggak bisa masuk. Tanyakan untuk ketersediaan akunnya bagaimana dari PUM. Akan menyediakan menyediakan akun bagaimana? Jadi untuk akunnya nanti ada proses dari PUM-nya sendiri. Jadi nanti disediakan saja alamat email yang akan dari guru-guru atau yang ingin berpartisipasi. Nanti dari expert akan mengundang sebagai guest. Dari sana akan dapat akses untuk bisa pakai Microsoft Teams seperti itu, Pak. Ya. Jadi nanti emailnya Bapak Ibu guru kami kirimkan ke PUM gitu ya. Ya. Tapi diinstal dulu Teams-nya. Itu Ya, nanti kita instalkan Microsoft Meeting. Ya, nanti di-install dulu Pak Teams-nya di laptop masing-masing, di handphone juga bisa. Ketika nanti sudah dapat undangan dari expert, nanti masuk ke emailnya, nanti langsung akan dapat akun dari sana seperti itu. Tapi akunnya hanya akun tamu. Jadi ketika kita di telepon untuk video conference baru kita bisa pakai seperti itu, Pak. Mas Arif ya, siap ya. Siap. Ini karena pakai Zoom ternyata waktunya sudah habis ya. 30 menit. lagi. Biasanya 40 menit. Ya. Masih ada yang ditanyakan Pak? Oh ya, saya ditanya. Kapan kira-kira mau mulai Pak? Ini expertnya tanya. Ini kita sudah siap Bu. Jadi karena kita itu anaknya tidak hadir ke sekolah,
Berarti setiap hari Bapak Ibu hadir ke sekolah, posisinya siap. Jadi untuk mengikuti pelatihan di sini siap. Baik, saya usahakan Pak, setelah ini saya akan kontak expert, kemudian untuk menanyakan kapan pertama kali bisa kenalan dulu. Syukur-syukur bisa hari Kamis itu besok ya. Syukur-syukur bisa besok jam 2 itu dan berjalan paling jam 2 jam bisa selesai. Oke, nanti kita rencanakan hari Kamis ya, Pak. Ya, nanti saya WA Pak Sugiarto, tepatnya kapan bisa selesai. Itu bisa hari Kamis, bisa hari Jumat atau Sabtu. Kalau Sabtu enggak Pak? Gimana Bapak Ibu? Kalau Sabtu bisa nggak? Oke, yang penting kalau bisa kita sebagian ngumpul, sebagian langsung pakai HP-nya masing-masing. Iya betul. Makanya emailnya kita kumpulkan, kemudian kita kirimkan ke PUM. Baik. Iya. Baik Pak Sugiarto, ini sudah cukup saya kira. Kita menunggu nomor HP semua guru yang akan ikut untuk tim meeting, sehingga nanti sama PUM bisa segera di-setting, diundang untuk meetingnya kapan. Yang airnya yang tadi dipresentasikan, kalau kita dikirimkan ke kami untuk kami pakai bahan untuk koordinasi. Ya baik. Airnya bisa dilewatkan HP untuk dikirimkan. Ya, saya segera kirim Pak. Ini setelah ini selesai. Baik ya Pak Sugiarto, saya kirim Terima kasih semuanya. Baik, kalau sudah tidak ada yang kita bahas, saya kira, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup Pak Sudarto. Terima kasih sekali atas waktunya. Nanti remote coaching untuk Gedang Sari ini lancar dan membuahkan hasil-hasil yang konkret untuk SMK Gedang Sari, terutama untuk memajukan SMK Gedang Sari. Dan ini saya acungi jempol karena Gedang Sari ini yang pertama untuk mengikuti remote coaching dari bahkan mungkin dari seluruh dunia ya. Baru kali ini ada, saya kasih jempol Pak supaya lebih semangat karena ini percontohan, yang lainnya itu belum. Jadi baru kali ini nanti kita akan mulai remote coaching. Demikian ya Pak Sugiarto, saya kira itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yuyun dan ya, sampai ketemu ya. Sampai ketemu nanti Kamis atau Jumat atau minggu depan.